Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, hujan kali ya. Sedikit yang datang. Biasanya agak ramai. Atau ada sebab lain. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tahun berapa sekarang, Pak? Sekarang tahun berapa? Berapa? Masehi aja lah, nggak usah hijrah-hijrah. Hah? Berapa, Pak? 2000? Masehi aja, nggak usah pakai hijrah-hijrah. Hah? 2025? Iya, saya jawab lah ya. Sekarang penghujung 2025. Berapa? Penghujung 2025. Bulan Desember tepatnya ya. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun ini. Kita baru ketemu lagi tahun depan. Selamat bertemu di tahun depan. Kayaknya 2025 baru kita sambut kemarin. Kayaknya. Tahu-tahunya tiba-tiba saja kita harus mengucapkan selamat tinggal. Di simpang-simpang jalan sana sudah dijual kalender 2026. Udah pada beli? Belum? Kalau kalender nunggu gratisan aja. Pantang beli. Ya, artinya apa? Artinya sebentar lagi umur kita bertambah, jatah hidup berkurang. Itu artinya. Umur bertambah, jatah hidup berkurang. Masing-masing punya angka. Coba simpen angka masing-masing. Gak usah sebut. Bukan pin ATM, bukan. bukan NIK juga, bukan. Tahu maksudnya angka masing-masing? Apa? Hah? Iya. Keep. Nggak usah sebut. Simpen aja. Udah? Udah ketemu angkanya? Jangan-jangan nggak ketemu angkanya ini. Sudah. Saya sampaikan sebuah hadis yang menakutkan. Hadis ini betul-betul menakutkan, tapi ya kenyataan gimana pula ya. Sesuatu yang nyata, menakutkan tapi nyata gitu. Ya Pak, menakutkan tapi nyata. Hadis apa itu? Hadis Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih, umru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hadisnya sahih. Itu umur umat Muhammad. Kita adalah umat Muhammad. Umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Kita ambil bilangan yang terbesar. Berapa? 70. Nah, masih ingat matematika Pak ya? Tambah-tambah, kali-kali, bagi-bagi, kurang-kurang. Nah, sekarang kita ambillah bilangan yang terbesar, 70. Silakan kurangkan dengan angka yang disimpan tadi. Berapa hasilnya? 20.
25. Oh, kebanyakan ketinggian 15. Sudah keluar hasilnya? Itulah jatah hidup kita di dunia. Kita ambillah, taruhlah kita ambil hasil yang rata-rata 20. 20 tahun itu enggak lama, Pak. 20 tahun itu tidak lama. Hanya sekejap saja. Tiba-tiba saja itu sudah jalan 20 tahun. Abad 21 aja sudah jalan 25 tahun, Pak. Ya, 20 tahun lebih. Itu kalau kita hitung secara normal ya, jatah yang tersisa 20 tahun itu betul-betul kita jalani sempurna. Jadi artinya ya, secara hitung-hitungan di atas kertas ya, peluang kita semakin hari semakin tipis. Ya. Nah, sebagai peringatan aja para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin apa yang terluput itu terlalu banyak dibandingkan dengan sisa waktu yang ada. Kira-kira bisa enggak itu menutupinya? Silakan jawab masing-masing para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, yang terluput banyak ya. Nah, sisa waktu yang ada itu kira-kira bisa nutup enggak? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah ini namanya muhasabah masa depan. Ya, masa depan itu juga harus dihitung-hitung. Bukan hanya masa lalu kita hitung-hitung. Ya masa lalu memang sudah berlalu. Ya masa depan itu enggak kalah pentingnya juga untuk dihisab, untuk dimuhasabahkan, supaya kita enggak terjebak dalam sikap buang-buang waktu. Ya, melakukan sesuatu yang anfaedah, tidak bermanfaat. Cukuplah yang sudah berlalu itu ya. Banyak kita lalaikan, banyak kita abaikan. Kedepannya ya mungkin adalah waktu penebusan para jemaah yang dimuliakan Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan, menghitung maksudnya apa yang akan dia bawa besok. Para jemaah. Taib, itu sekedar renungan akhir tahun namanya. Ya karena ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun 2025. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di 2026. Ya, antum semua panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki ya. Nah, dan dimudahkan urusannya, terutama urusan masuk surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Khabbab Ibnul Arad. Dia berkata, Syakauna, Khabbab Ibnul Arad ini termasuk salah seorang sahabat yang disiksa Pak ya sama majikannya dengan siksaan yang berat. Ya, dan dia dikatakan kepadanya, maukah kamu sekiranya Rasulullah menggantikan tempatmu ini? Dia mengatakan tidak. Ya, walaupun beliau hanya tertusuk ya duri, aku tidak mau menggantikannya. Nah, begitulah kira-kira Khabbab bin al-Arz ini ya, sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa ketika dia masuk Islam. Dan sahabat-sahabat yang lainnya juga sama, seperti Bilal,
ya, apa namanya, sahabat-sahabat seperti Ammar bin Yasir ya dan keluarganya, ya itu sahabat-sahabat yang sabiqunal awwalun, ya, orang-orang lemah, tertindas, terintimidasi, disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy, tapi mereka tetap istiqomah, kan begitu ya, luar biasa. Taib. Khabbab ibn al-Arat ini bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Rasulullah, yaitu curhat istilahnya. Ya, apa? Curhat. Mengadukan nasib mereka kepada Nabi. Saat itu Nabi sedang berada di bawah naungan Ka'bah. Ya, beliau mutawassid, beliau menutupi tubuh beliau dengan kain beliau, kain sarung beliau, burdah. Burdah itu kain sarung di naungan Ka'bah. Ya, tepatnya mungkin multazam, Mbak ya. Tahu multazam? Apa itu multazam? Salah satu tempat mustajab doa. Ala bapak lihat waktu tawaf ada orang bulantungan gitu ya. Itu di multazam gitu. Doa di situ. Karena doa di situ mustajab. Salah satu tempat mustajabnya doa di situ. Nabi berada di situ, di bawah naungan Ka'bah, tempat yang sakral, suci, ya kan? Kami berkata kepada beliau, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, berdoalah, mintalah pertolongan untuk kami kepada Allah. Berdoalah untuk kami. Mereka minta Nabi berdoa untuk mereka, mohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemenangan, jalan keluar dari penderitaan mereka, penyiksaan dan lain-lain sebagainya. Sangat berat itu. Kita tahu ya bagaimana Bilal disiksa itu ya, diletakkan batu besar di atas badannya di terik panas matahari di kota Mekah itu. Luar biasa ya. Nah, demikian. Dan sahabat-sahabat lainnya juga disiksa dengan siksaan yang hebat. Maka mereka pun datang kepada Nabi. Nabi sedang bersandar di Ka'bah dan memohon Nabi supaya minta kepada Allah supaya Allah menurunkan pertolongannya. Berdoa kepada Allah. Kira-kira berlebihan enggak apa yang diminta sahabat ini? Wajar. Sangat wajar. Ada yang salah? Ada yang salah di sini? Enggak ada. Betul ya? Sangat wajar para sahabat minta kepada Nabi dengan permintaan tersebut. Ya, dengan kondisi yang kita ketahui saat itu di Mekah, ya. Mereka tertindas. Nabi enggak bisa buat apa-apa juga. Ya. Nah, maka mereka minta, ya Rasulullah doalah kepada Allah ini. Ini kondisinya sudah separah ini. Kami sudah sangat menderita. Ya. Nah, dan itu juga bukan omon-omon kan begitu ya, betul adanya. Mereka disiksa habis-habisan. Jadi permintaan mereka kepada Nabi ini bukan sesuatu yang berlebihan. Amat sangat wajar. Sepakat? Pertanyaannya, apakah Nabi mengabulkan permintaan mereka? Apa susahnya sih mendoakan sahabat-sahabat saat itu bagi Nabi ya? Enggak susah kan? Multazam ada di sisi beliau, ya tinggal
Satu langkah aja gantung di apa namanya di multazam berdoa kan begitu ya. Dikabulkan, apalagi yang doa ini Nabi. Iya kan? Nah, tapi ini jadi pertanyaan, apakah Nabi mengabulkan permintaan mereka itu? Yang kita katakan tadi sudah sangat wajar. Dan Nabi juga enggak susah untuk mengabulkan permintaan itu. Tapi apakah Nabi mengabulkannya? Nah? Tidak ya? Tidak. Iya. Nabi tidak memberikan apa yang mereka minta. Ya. Tapi Nabi justru memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih mereka butuhkan daripada sekedar didoakan. Mereka minta doa, Nabi kasih yang lain. Ya, Nabi tidak menampik permintaan mereka lalu tidak memberikan apa-apa, tidak. Justru Nabi memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat, berfaedah dari apa yang mereka minta. Apa yang Nabi berikan kepada mereka? Yang jelas bukan doa. Apa yang Nabi berikan kepada mereka? Apa? Ya? Apa? Nasihat. Ya kadang-kadang enggak semua permintaan itu harus dikabulkan, Pak. Mungkin ada perkara yang lebih penting untuk diberikan kepada orang yang meminta itu. Misalnya begini ya, antum pernah enggak ada karib kerabat yang datang kepada antum minta minjem duit? Ada? Dia datang kepada antum minjem duit. Pernah enggak? Karib kerabat ini datang dia kepada kita minjem duit. Ya kita tahu lah, paham lah. Walaupun kaulnya itu minjem, tapi praktiknya itu minta, kan begitu ya? Enggak balik itu. Hatta kita BU butuh uang. Kadang-kadang seperti makan buah si malakama. Saat kita BU tuh ya butuh uang, kita nagihnya juga susah itu. Ditagih susah, enggak ditagih BU kan gitu ya. Jadi ya begitulah susahnya ya berurusan dengan karib kerabat sendiri. Ya, kalau enggak diberi, mereka marah. Kita dituding macam-macam tuh. Wah, si fulan sombong sekarang. Kita dikatakan sombong kan begitu ya. Kita dikatakan si fulan memutus tali silaturahim. Ya, karena kita sudah keseringan memberinya. Setiap diminta dikasih. Lama-lama kita jadi mesin ATM. Awal-awalnya sih mungkin ikhlas-ikhlas saja, lama-lama ngedumel dalam hati juga. Betul nggak? Iya. Nah, coba sekali waktu ya, nggak usah kasih uang. Kasih apa? Kasih nasihat. Coba kasih nasihat. Kayaknya dia lebih butuh nasihat daripada uang. Ya, mungkin orang ini karena keseringan dikasih, diberi, akhirnya dia malas. Iya kan? Malas. Ya, muncullah sikap tidak amanah, gampangan gitu ya. Gampangan aja dia ngomong minjem gitu. Padahal nggak balik-balik, Pak. Minjem itu kan utang. Utang kepada siapapun dia balikkan lah. Tapi ya begitulah ya. Mungkin ada kelalaian dia kan gitu ya. Nah, coba sekali waktu ya, nggak usah dikasih apa yang dia minta, yaitu uang, tapi kasih sesuatu yang lain gitu, yang mungkin dia lebih butuhkan. Apa responnya coba kira-kira? Kalau dia dikasih nasihat, misalnya kita datang dia, hari ini minta ada bulan, saya minta duit lah, minjem duit. Nah,
Antum nggak kasih duit tapi antum kasih nasihat. Kira-kira gimana responnya? Hah? Apa? Iya. Mungkin kita dituding pelit kan gitu ya. Enggak usah ceramahi aku kan gitu ya. Gak terimanya, dia mungkin gak nerima nasihat itu. Tapi kalau dikasih duit dia terima. Padahal dia perlu nasihat daripada duit. Tapi begitulah manusia. Ya, dia nggak tahu apa yang lebih dibutuhkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita juga kadang-kadang kan begitu. Kita minta kepada seseorang, apa yang kita minta nggak dikasihnya, tapi dia kasih yang lain gitu. Lalu kita marah-marah. Gak usah kamu ceramahi aku. Wah gitulah ya. Kalau dia yang dikasih itu nasihat kan begitu. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi sahabat nggak ngedumel, enggak. Mereka menerima nasihat itu. Ya, mereka ya yang ngasih nasihat Nabi masa ditolak ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi Nabi memberikan nasihat. Kenapa? Karena pada momen itu, di momen itu mereka lebih perlu nasihat daripada doa. Ada nggak doa Nabi yang nggak dikabulkan? Saya tanya. Nabi kan makbul mustajab doanya. Apalagi di depan Ka'bah, multazam lagi. Pertanyaan saya, ada nggak permintaan Nabi, doa Nabi nggak dikabulkan? Ada? Apa coba? Iya, ada lagi? Ada yang Nabi minta, enggak Allah kabulkan. Yaitu apa? Nabi minta agar umat ini tidak berselisih. Tapi Allah tidak kabulkan itu. Ya, nah demikian. Jadi yang Nabi berikan kepada mereka bukan doa. Ya, walaupun mereka minta itu. Nabi memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka saat itu, yaitu nasihat. Ini pelajaran bagi kita ya. Kadang-kadang yang minta itu dia nggak paham apa sebenarnya yang dia perlukan. Ya, apa yang sebenarnya dia perlukan. Apalagi anak-anak kadang-kadang dia minta ini, minta itu kan begitu ya. Tapi sebenarnya apa yang dia minta itu mudorot. Maka yang namanya sayang anak itu bukan semua yang dia minta kita beri seperti yang dia minta, tapi beri yang lain. Tetap dikasih, tetap diberi, tapi beri yang lain. Kadang-kadang kita salah mengartikan sayang anak. Apa yang dia minta anak dituruti semua. Iya, anak nggak ngerti apa yang maslahat bagi dirinya, ya kan? Nggak tahu dia. Dia minta aja apa yang dia inginkan. Kita orang tua yang tentunya lebih bijaksana ya, lebih berilmu, udah makan asam garam kehidupan, banyak pengalaman. Kita tentunya lebih tahu lah ya apa yang lebih maslahat bagi anak kita. Demikian juga istri. Enggak semua yang diminta istri itu harus diberikan seperti yang dia minta. Kadang-kadang ya ada perkara lain yang lebih penting baginya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi di sini ya. Nabi tidak mendoakan mereka, tapi Nabi memberikan nasihat yang berharga. Apa kata Nabi SAW? Nabi berkata, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Sungguh ada orang-orang dulu umat sebelum kamu yang digali lubang untuknya lalu dia dikubur hidup-hidup. Ya, ada itu orang umat terdahulu, orang-orang zaman dulu ada yang dikubur hidup-hidup kata Nabi. Ada lagi yu'ta bil minsyar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain.
Ada yang dibawakan gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah dua badannya pakai gergaji itu. Nabi kan nggak mungkin bohong, itu betul-betul terjadi. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang dibawakan wa yumshatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi wa 'azmihi. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas daging dan tulangnya. Wah, itu pusat saraf semua, Pak. Bukan meringis lagi itu. Ya, disisir pakai sisir besi sehingga mengelupas kulit dan tulang. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, tapi itu semua tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka, yaitu mereka menjalani semua itu dengan sabar, tetap istiqomah, padahal siksanya lebih berat daripada apa yang dialami oleh para sahabat. Jadi Nabi memberikan motivasi, nasihat kepada mereka, ya sabar, bahasa lainnya ya, sabar, umat sebelum kamu lebih berat lagi ujiannya, siksanya lebih berkali-kali lipat lebih sakit daripada apa yang kamu jalani. Sabar. Ya, nah demikian. Itu semua tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Wallahi, kata Nabi. Nabi paham di sini. Kenapa mereka minta doa? Kenapa sahabat minta doa kepada Nabi? Iya, kenapa? Kenapa sahabat minta doa kepada Nabi? Hah? Apa? Ya kurang sabar. Minta doa kurang sabar. Kenapa sahabat minta doa kepada Nabi? Ya udah, saya jawab sendirilah. Karena mereka ingin cepat memetik hasil. Ya, ya sudah cukup ini kan gitu ya. Hasilnya mana? Hasilnya apa yang mereka harapkan? Kemenangan. Ini kami sudah cukup menderita ini. Jadi mereka minta doa itu karena mereka ingin hasil. Ya tentunya ya doa Nabi kan mustajab tadi ya. Nah, ini bisa nih kalau minta doa sama Nabi dikabulkan, nah, pasti dapat hasilnya kan begitu ya. Enggak sia-sia disiksa siang malam kan begitu. Maka Nabi mengatakan, Nabi memahami ini. Nabi berkata kepada mereka, wallahi, demi Allah, supaya mereka bisa sabar dan yakin bahwa hasilnya pasti ada. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beriman. Ya, apa kata Nabi? Demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min Sun'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'b ala ghanamihi. Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini hingga orang yang berkendara dari Sun'a ke Hadramaut dia tidak takut kecuali Allah. Artinya dia aman. Karena semuanya dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Dan serigala yang mengancam kambing-kambingnya. Jadi enggak ada yang ditakutkan kecuali Allah dan serigala yang mengintai kambing-kambingnya. Begitulah kira-kira ya. Walakinnakum, kata Nabi, tapi kamu ini tastajilun, terburu-buru ingin memetik hasil. Enggak usah pikirkan hasil, karena hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Kita harus fokus, stay fokus pada proses yang wajib harus kita jalani dan kita lewati. Karena kalau kita selalu
berorientasi pada hasil, nanti akan luntur kesabaran kita. Kita akan kehilangan kesabaran. Ah, kayaknya nggak ada hasil ini, gini-gini aja kayaknya, kan gitu ya. Beramal soleh, dakwah, nuntut ilmu, kayaknya gini-gini aja nggak ada hasilnya. Jangan terburu-buru ingin memetik hasil, karena terburu-buru itu akan membuat kita keluar dari jalur dan kehilangan kesabaran. Ya, nah maka Nabi menegur mereka dan berkata, walakinnakum tastajilun. Dengan doa yang kamu minta itu dengan kata lain ya, dengan doa yang kalian minta tadi itu mengindikasikan kalian ini terburu-buru. Harusnya gimana? Kalian sabar. Maka Nabi tidak mengabulkan doa permintaan mereka, tapi Nabi memberikan nasihat yang berharga ini, bahwa semuanya tentang proses, bukan hasil. Bukan hasil. Karena kalau kita terus bicara hasil, nanti kita nggak sabar. Apa kita bisa memaksa Allah? Ya Allah, harus ada hasilnya nih. Kalau enggak, ngancam lagi kan gitu ya. Awas, saya nggak mau lagi saya nolong agama Allah, dakwah terlibat ini itu, kayaknya percuma, nggak ada hasilnya. Ya sabar. Kadang-kadang kita cobaannya masih seujung kuku, ya. Baru diejek orang kan gitu ya, baru difitnah orang, belum sampai seperti umat terdahulu itu, sampai digergaji, dibelah dua, dikubur hidup-hidup. Yang Nabi sebutkan itu kan serem-serem semua, Pak. Dikubur hidup-hidup, digergaji hingga terbelah dua, disisir digaruk dengan sisir besi, Pak, sampai terkelupas daging dan tulangnya. Kita belum apa-apa, masih diejek orang, sudah kayaknya nggak ada hasilnya saya dakwah ini gitu ya, nggak ada hasilnya saya berjuang membela agama Allah. Kok hasilnya saya difitnah, dituduh ini, padahal ya cuma difitnah, cuma diejek, dikatain ini itu kan gitu ya, dijuluki Wahabi gitu ya, dijuluki ini itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah sahabat-sahabat seperti itu sabarnya, Nabi masih menilai mereka terburu-buru, gimana sabar kita? Iya kan? Iya. Sabarnya sahabat menghadapi siksaan di Mekah itu kan luar biasa juga. Iya kan? Tapi ketika mereka minta doa seperti itu, Nabi menilai mereka terburu-buru ini. Nah, ini sudah berorientasi kepada hasil ini. Maka Nabi pun langsung memberikan nasihat. Sama sekali tidak menggubris permintaan mereka itu. Padahal tadi kan sudah dijawab sendiri ya, bahwa permintaan itu sangat wajar, kan begitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang tidak mereka pahami di sini, dan Nabi memahaminya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita bicara dengan ruang lingkup yang lebih kecil lah ya. Misalnya mendidik anak. Mendidik anak, kalau orientasi kita hasil, kita akan kecewa. Karena kadang-kadang anak itu di luar ekspektasi orang tuanya, ya kan? Apalagi kalau dia lihat hasil orang lain. Jengkel dia kan gitu ya, anak saya kok gak seperti anak si Fulan ya gitu ya. Padahal saya sudah mati-matian juga, udah dipondokkan, disekolahkan, di ini, di itu kan begitu ya. Udahlah, terserahlah maunya apa si anak itu kan gitu ya. Maka kita pun ingin meletakkan tugas itu dari pundak kita, karena kita terorientasi kepada hasil, sehingga jadi berat kita. Kita pun merasa gagal, percuma udah. Terserah si anak itulah, udah tahunan diurus, dinasihati. Iya, kalau Nabi Nuh itu sampai last minute kan begitu ya, tetap menasihati anaknya.
Walaupun ujungnya kita tahu anaknya enggak juga beriman. Maka ada nabi yang enggak ada pengikutnya. Ya kan? Ada tuh nabi enggak ada pengikutnya. Bayangkan Pak, nabi itu kan jabatan yang tinggi, Pak. Tugas yang mulia juga jadi nabi itu. Yang jelas nggak ada nabi yang bukan pilihan Allah, ya kan? Jelas apa? Pilihan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kita bahwa segala sesuatu itu bukan tentang hasil. Buktinya apa? Ada nabi yang Allah utus, nggak ada pengikutnya, Pak. Bayangkan. Kalau Allah berkehendak seperti itu, memangnya ada yang bisa protes? Apa nabinya protes? Ya Allah, percuma engkau utus aku tapi engkau gak berikan hidayah satu orang pun dari dakwahku melalui diriku. Enggak ya, tidak. Si nabi yang gak ada pengikutnya itu juga gak kecewa dia. Kalau orientasinya hasil pasti kecewa kan begitu ya, kecewa berat lah. Udah disupport dengan wahyu kan gitu ya, mungkin pakai mukjizat juga, tapi nggak ada yang ikut kan gitu ya, ya kan? Kalau orientasinya hasil pasti sesak di dada, Pak. Ya, akhirnya kita pun meletakkan tugas itu, melepaskan tugas itu. Kita anggap sia-sia kan gitu ya. Ya lakukan saja, sabar, jangan terburu-buru ingin memetik hasil. Itu yang membuat kita nggak sabar. Disitulah beratnya. Disitulah beratnya sabar itu. Ya bisa konsisten sabarnya. Sabar sampai batas terakhir. Kita ini kan kadang-kadang belum push the limit, Pak. Ya. Allah uji kita, iya, dengan itu Allah uji kita. Tapi kadang-kadang kita ini manja. Kata Nabi tadi, kamu itu terburu-buru. Maunya dapat hasilnya cepat kan gitu ya. Jadi dakwah itu juga bukan tentang hasil, dan jangan terperangah dengan hasil. Seolah-olah itu adalah kerja kita. Enggak, hasil itu bukan kerja kita, itu Allah punya kerja. Kun fayakun. Kalau enggak jadi itu. Ya, tapi yang Allah nilai dari kita adalah proses yang kita jalani, yang sampai berdarah-darah itu, yang sampai jungkir balik itu nilainya di situ, bukan hasilnya, Pak. Bukan hasilnya. Kita mendidik anak juga sama, ya. Yang menjadi kita katakan barometer kesuksesan itu bukan hasilnya, enggak. Jangan terlalu bangga juga, ya, karena Allah menghendaki itu. Tapi yang menjadi nilainya di mata Allah adalah proses yang kita jalani. Maka jangan mengeluh. Ada yang merasa, wah saya kok berat kali didik anak saya ini, kan gitu ya. Kayaknya orang lain itu, fulan itu gampang kali kayaknya. Tapi kalau saya kok kayaknya jungkir balik gak karuan lah, pusing. Sampai akhirnya pakai prinsip, udahlah EGP aja lah, emang gue pikirin gitu ya. Ya kan? Nyerah dia. Maka mendidik anak itu akan sangat berat kalau kita mikirin hasil terus. Maka saya kasihlah tipsnya supaya mendidik anak itu enggak begitu berat bagi kita. Yaitu jangan kita peduli dengan hasilnya. Itu urusan Allah. Lakukan aja apa yang menjadi tugas kita. Evaluasi itu, mungkin ada kurangnya, mungkin perlu belajar lagi, mungkin ada sesuatu yang diperbaiki, ya kan? Nah, itu dia, fokus di situ. Lakukan.
Dengan begitu kita akan sedikit mengeluh dan bisa sabar. Karena sekali mengeluh artinya sudah mulai berkurang itu kesabaran. Ya, nah demikian. Azan dulu ya. Sudah azan Isya. Muazin. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi intinya adalah Nabi mengajak mereka untuk bisa sabar, ya, menghadapi ujian. Jangan merasa kita adalah orang yang paling berat sedunia ujiannya, enggak. Ya, banyak orang-orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Dan memang wajar aja kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu kira kamu bisa masuk surga lenggang kangkung begitu saja? Melenggang gitu, masuk surga gitu. Sementara belum lagi datang ujian kepada kamu seperti ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka telah ditimpa kesengsaraan, kesulitan, dan diguncang dengan guncangan yang sehebat-hebatnya. Saking kerasnya guncangan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada mereka, sampai-sampai nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah? Artinya apa? Allah menguji mereka sampai limit terakhir, push the limit tadi. Sampai maksimal gitu. Nah, kadang-kadang kita ini manja gitu. Diuji sedikit menjeritnya minta ampun, melolong bukan menjerit lagi. Padahal baru diuji sedikit aja. Ya, nah mereka diuji sampai batas akhirnya. Sampai mereka berkata, kapan ini turunnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ya, yang kamu perlukan hanyalah sabar. Bagaimana supaya bisa sabar? Stay fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Terus belajar, evaluasi, perbaiki, kan begitu ya, dan eksekusi. Kalau berkaitan dengan hasil, ya doa aja lah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan, namanya berharap ya doa itu, mudah-mudahan seperti yang kita inginkan. Ya, tapi jangan berharap banyak juga, Allah akan berikan seperti yang kita inginkan. Kita nggak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala, memangnya kita siapa? Ya, nah demikian. Ya, supaya kita tidak tafrahu bima atakum. Ya, jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, dan jangan juga bersedih wala tahzanu bima fatakum. Alama fatakum. Jangan terlalu sedih, kecewa dengan apa yang terluput dari kamu. Artinya enggak Allah kasih. Ya. Nah, Nabi di Mekah itu kan 13 tahun menderita, Pak ya. Di Madinah cuma 10 tahun. Artinya apa? Ya, ujian yang mereka jalani di Mekah itu lebih panjang daripada hasil yang mereka petik di Madinah setelah Allah kasih jalan keluar kepada mereka, yaitu memberikan sebuah tempat hijrah yang mereka diterima oleh penduduk aslinya, yaitu kaum Ansar. Maka mereka pun lepas dari penderitaan yang mereka alami dulu. Pindahlah ke Mekah, kan ke Madinah. Di Madinah cuma 10 tahun aja. Nabi itu 13 tahun Nabi di mana? Di Makkah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ya memang
eh, kemenangan itu harus datang terakhir, bukan di awal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hasil itu Allah yang beri. Bagaimana bentuk hasil yang Allah berikan itu bukan campur tangan kita lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka orang yang gagal adalah orang yang enggak berbuat apa-apa. Itu gagal. Ya. Kalau kita enggak buat apa-apa, itu gagal. Orang yang berhasil adalah orang yang komitmen, konsisten, istiqomah dengan proses yang dia jalani, menjalankan apa yang harus dia lakukan. Terlepas hasilnya bagaimana. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu aja ya materi akhir tahun kita. Ingat kita tahun berapa ini? Penghujung 2025. Ya. Nah, demikian, kalau ada yang mau tanya silakan. Iya, Pak, silakan, Pak. Kalau gitu misalnya kita sudah berusaha. Iya. Selain apa namanya? Selain berusaha. Iya. Ya doa lah. Artinya kenapa dulu seorang nanti artinya beliau tidak mengabulkan permohonan tersebut, tapi kan bukannya umatnya tidak boleh berdoa. Bunda doa aja. Kan mereka tetap berdoa ya. Iya. Doa aja. Ya kita boleh berdoa selain. Ya boleh lah, masa nggak boleh berdoa? Disuruh berdoa itu kan itu ya. Cuma kita nggak bisa maksa Allah, Pak. Berdoa itu ingat ya, berdoa itu bukan memaksa Allah supaya memberikan apa yang kita inginkan. Kayak gitu doa. Nggak boleh doa kayak gitu. Nanti ada orang yang kata Nabi berdoa itu terburu-buru. Ya Allah, aku sudah berdoa tapi nggak dikabulkan, gitu ya. Maksudnya nggak diberikan apa yang dia minta. Kita nggak bisa memaksa Allah. Doa-doa aja. Paham? Iya. Maksudnya kenyataan hidup, Pak. Ya. Ini kenyataan hidup ya. Nggak semua berjalan seperti yang kita inginkan. Betul ya? Kenyataannya seperti itu. Ya seperti sahabat ya di pelajaran tadi, hadis tadi ya. Mereka minta Nabi berdoa, tapi Nabi memahami bahwa ada sesuatu yang lebih mereka butuhkan daripada sekedar didoakan. Maka Nabi kasih nasihat itu. Ya, ilmu. Oh, itulah yang harus mereka lakukan. Sabar. Sampai ada limitnya nanti. Allah uji. Lakukan aja apa yang harus dilakukan. Disuruh hijrah pertama kemana? Habasyah, mereka balik lagi kan gitu ya. Akhirnya disuruh hijrah ke Madinah, kan begitu ya. Lakukan apa yang jalani proses itu. Iya kan? Iya. Ya. Iya. Misalnya kita kan sering dengar sabar itu ada batasnya, tapi nggak tepat. Ya enggak lah. Bahaya lah kalau ada sabar ada batasnya. Bahaya itu. Orang itu perkataan orang yang memang sudah kebelet ingin hasil. Apa Pak? Kebelet ingin memetik hasil. Maka keluarlah kata-kata itu. Kapan menangnya saya ini kalau sabar terus, kan begitu, ya kan? Nah, gak bener ini. Kapan metik hasil kalau kayak gini nih, kan gitu ya. Dia kebelet ingin memetik hasil. Ya beratnya sabar memang di situ, Pak. Ya, tadi saya contohkan mendidik ya. Mendidik ini beda dengan mengajar, Pak.
Tugas para nabi itu mendidik, bukan mengajar, bukan sekedar mengajar. Orang tua itu pendidik, bukan pengajar. Para nabi dan rasul itu pendidik, bukan pengajar. Apa bedanya pendidik dan pengajar? Coba. Apa bedanya pendidik dan pengajar? Sekarang kita sebagai orang tua pendidik atau pengajar? Atau sama aja? Atau beda? Nah, kalau beda, bedanya di mana? Kalau pengajar? Ngajar. Yang didik aja. Gimana sih? Aduh. Nggak ada isi. Oh, nilai kan isi namanya, sama aja lah. Nilai isi sama itu, isi itu nilai, value gitu ya. Apa coba? Ayo apa bedanya pendidik dan mengajar? Ya udahlah, saya kasih ya jawabannya ya. Pengajar itu semua berkaitan tentang hasil, Pak. Itu pengajar. Kita ngajari anak matematika, maka itu terkait dengan hasilnya, yaitu dia bisa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka pengajar dikatakan berhasil kalau ada hasilnya. Ya, nah, maka pengajar itu bisa berhenti. Selesai udah. Selesai tugas saya mengajar. Kenapa? Yang diajar sudah hasilnya, gitu ya. Nah itu pengajar, Pak. Tapi kalau pendidik tidak berkaitan dengan hasil. Pendidik itu berkaitan dengan apa? Proses. Maka nggak ada selesainya, nggak ada tamatnya. Selama hayat dikandung badan itu mendidik. Makanya mendidik itu berat memang. Karena itu berkaitan bukan dengan hasil, tapi berkaitan dengan proses yang harus terus dijalankan. Enggak ada tamatnya, enggak ada selesainya. Ya, seperti pengajar, kayaknya sudah selesai ini. Modulnya sudah selesai, anak-anak yang diajar juga sudah ngerti, udah selesai, saya berhenti jadi pengajar karena anak-anak sudah lulus semua, selesai ngajarnya. Tapi mendidik nggak seperti itu, Pak. Maka coba lihat para nabi itu mendidik umat itu sampai nafas terakhir, Pak. Hembusan nafas terakhir, kan begitu? Itu mendidik. Masih ingat cerita Umar? Umar ketika tertusuk, ditusuk sama apa namanya? Ya, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, kan begitu ya? Dia nyamar, ditusuk. Dalam kondisi sekarat gitu, Pak. Enggak lama lagi karena usus beliau sudah koyak. Ya. Nah, ada seorang pemuda Isbal, ya betul ya? Masih ingat ceritanya itu? Isbal, Pak. Tahu Isbal? Ah iya. Di bawah mata kaki celananya, kain sarungnya. Nah inilah dia jiwa pendidik. Umar berkata, wahai pemuda, angkat kainmu, karena itu lebih suci bagi pakaianmu dan lebih diridhoi oleh Tuhanmu. Itu mendidik sampai akhir hayat. Maka orang tua itu harus berjiwa pendidik. Enggak ada kaitannya dengan hasil. Terus lakukan walaupun di luar ekspektasi kita. Karena itu bukan di tangan kita.
Dengarkan kata-kata saya ini Pak, malam ini. Nanti kalau di akhirat Allah tanya tentang kewajiban mendidik itu hasilnya, datangi saya Pak. Enggak akan ditanya sama Allah hasilnya. Tapi yang Allah tanya kepada kita apa yang kamu buat? Jawablah itu. Kalau enggak buat apa-apa, jangan harap lolos. Paham? Gitu Pak. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Nah, makanya ngeri-ngeri sedap pertanggungjawaban mendidik ini. Itu tugas kita ya. Jawabnya susah itu Pak. Ya. Yang kita lakukan belum tentu benar pula itu. Nah, tanya lagi, kenapa kamu gak belajar? Dilakukan panas-panas tai ayam pula. Kenapa kamu enggak konsisten istiqomah? Oh, itu kan panjang itu Pak. Pertanggungjawaban mendidik itu baik anak maupun istri itu panjang Pak pertanggungjawabannya. Bukan sekilas jawab beres ya Allah, anak saya soleh semua. Ya mungkin betul, tapi bukan di tangan dia. Dia nggak buat apa-apa. Dia nggak buat apa-apa. Manusia akan menuai hasil dari apa yang dia buat. Karena hidup ini tentang 2T. Apa 2T? Apa 2T? Hidup ini tentang 2T. Apa? Takut salah. Yang ngasal aja nggak apa-apa. Yaitu tabur tuai. Iyalah. Iya kan? Ya itu tentangnya. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang datang badai jangan kambing hitamkan orang lain, itu aja pesannya. Kalau yang datang badai jangan kambing hitamkan orang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.